Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu materi SMP itu adalah yang kelas 9 atau kelas 3-nya 9 itu fungsi kuadrat, salah satu materinya. Jadi ada fungsi kuadrat, ada akar juga. Nah, jadi saya bahas malam ini yang tentang fungsi kuadrat. Sebenarnya dulu materi ini diajarkan di SMA, sekarang udah turun ke SMP, termasuk geometri transformasinya di SMP diajarkan. Nah, ini adalah tentang fungsi kuadrat, ya, tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Di komponen-komponen dari fungsi kuadrat ini ada bentuk persamaannya, yaitu AX. AX kuadrat ditambah BX tambah C, ya. Nah, di mana AX kuadrat ini adalah bentuk umum, ya. Bentuk umum. Nah, jadi A ini sebagai koefisien daripada X kuadrat. Sedangkan B adalah koefisien daripada X dan C adalah koefisien konstanta. Tak ada X-nya. Nah, ini adalah cara-cara untuk menentukan atau rumus akarnya. Ini namanya rumus ABC, ya. Nah, rumus ABC. Nanti kita baru ke soal rumus ABC. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya. Oke. Nah, ini ada bentar ya. Nah, ini rumusnya kalau dia tambah atau jumlah, ini dia ya, X1 ditambah X2 itu min B dibagi A kalau untuk yang tambah. Sedangkan untuk yang kali, ya, ini adalah X1 dikali X2 itu C per A. Nah, itu. Kemudian, nah, kita ada diskriminan. Diskriminan ini berkaitan dengan grafiknya. Kalau misalkan diskriminan itu yaitu B kuadrat ditambah dikurang 4AC. Nah, ini adalah diskriminan. Ketika D-nya itu nanti lebih dari 0, maka memiliki dua akar berbeda dan memotong dua titik. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau dicontohkan kayak gini lah. Kira-kira memotong dua titik. Nah, ini kurang jauh. Nah, dua titik. Ini, titik X-nya jelas 2. Boleh juga seperti ini. Nah, 2 titik, ya. Sedangkan untuk yang D sama dengan 0, nah ini akarnya kembar atau sama. Akar sama, ya, kembar. Dia tidak memotong atau menyentuh saja. Nah, contohnya ini. Nah, seperti itu. Atau boleh juga yang sebelah sini. Anjing. Nah, gitu. Din. Ya. Kalau kau di Ya. Oke, ya. Nanti kita kalau D-nya ini justru tak menyentuh sumbu X. Ya, misalkan gini. Nah, kan tak menyentuh dia. Itu. Oke, nanti kita akan ke soal. Nah, ini rumus-rumus yang bisa diingat. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini adalah soal dasarnya. Ya, ada soal dasar nanti kita bisa. Ya, jadi jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 5X tambah 6, tentukan nilai. Nah, yang pertama kita ambil dulu untuk soal pertama kita yang ini. Ini sebenarnya ada 4 soal. Kita ambil yang ini, nanti yang baru yang kedua kita bahas yang B-nya, ya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu, untuk menyelesaikan soal seperti ini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini harus dirubah. Nah, bentuk rubahnya adalah X1 ditambah X2, ya, dikuadratkan dikurang 2X1 X2. Nah, kenapa ini terjadi? Jadi gini asalnya. Kalau kita ingat bahwa rumus daripada
A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi kalau kita mau mencari A kuadrat B kuadrat, maka 2AB-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Kalau kiri ya kanan atau kanan. Nah, jadi 2AB. Ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, seperti kasusnya ini, seandainya ini A, nah ini kan bisa A, bisa B. Jadi A kuadrat, B kuadrat sama dengan A ditambah B. Nah, ini dia. Dikurangkan 2 kali AB. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ingat bahwa tadi ada jumlah yang saya kasih tahu tadi pada halaman pertama. Ini dia. Ya, kalau dia tambah itu dia min B per A. Nah, kalau dia nanti kali C per A gitu ya. Oke. Nah, karena kita tadi punya bahwa nilainya itu harus X1 ditambah X2. Karena kita mencari ini kan, mencari nilai ini. X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Nah, min B per A ini adalah kalau kita buat tadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang soal ini. Nah, kalau kita bikin nih ya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, itu A-nya 1, nah, B-nya 5, ya 5, sedangkan C-nya adalah 6. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita min B berarti minus 5 dibagi 1 atau minus 5 saja. Oke. Sekarang X1 dikali X2. Nah, itu rumusnya C per A. C-nya kita dapat 6 dibagi hanya kan 1. Berarti 6 saja. Nah, sekarang dari soal kita tadi bahwa soalnya adalah ini ya, soalnya itu kan X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan menjadi tadi ini di atas ya. Nah, X1 plus X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Nah, X1 ditambah X2 nilainya ini minus 5 gitu. Nah, minus 5 kuadrat dikurang 2 kali 6. Nah, yang X1 kali X2 tadi 6 nilainya. Ini dia. Berarti nanti 5 kuadrat itu 2, negatif 5 kuadrat itu positif 25. Ya. Kemudian 2 dikali 6 itu 12, cuman karena negatif 12. Maka hasilnya adalah 13. Nah, dulunya ini merupakan soal SMA. Sekarang udah di SMP. Ya mungkin ada yang udah masuk materinya atau ada yang belum juga. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pas. Kalau pas kita lanjut soal berikutnya. Nah, tadi kita membahas soal A. Nah, sekarang kita soal B. Ya, soal B. Nah, bentar ya. Oke. Nah, di soal B ini, nah di soal B kan kita ketemu X1 dikurang X2 kuadrat. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Ya, kuadrat ya. Nah, kuadrat. Ya, berarti nanti akan menjadi, kalau dikuadratkan, X1 kuadrat dikurang 2X1 X2 ya, ditambah X2. Nah, kuadrat. Seperti itu ya. Nah, yang X1 X2 ini kita ada punya tadi kan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Tadi kita udah cari ini. Nah, atau boleh juga kita tulis aja di sini, tidak masalah. Ini kita rubah lagi. X1 tambah X2 kuadrat dikurang yang dari sini ya.
2x1 x2 dikurang lagi yang ini. Nah, kurang 2x1 x2. Sehingga akibatnya x1 ditambah x2 kuadrat menjadi dikurang x4 x1 x2. Nah, kita tadi punya bahwa x1 ditambah x2 tadi nilainya adalah min B per A atau minus 5 ya. Bentar. Nah, kita tulis x1 ditambah x2 tadi nilainya adalah minus 5. Sedangkan x1 dikali x2 nilainya adalah 6. Akibatnya kita akan memperoleh ya di sini minus 5 pangkat 2 nah, dikurang 4 dikali 6 atau positif 25 dikurang 24. Iya nilainya 1. Nah, gitu. Jadi yang saya ajar itu di sini ini bukan mendapatkan x1 tambah x2, tapi ini karena ini mudah diingat. Yang saya ajar itu yang ini, mendapatkan perubahan-perubahan ini ya. Nah, perubahan dari mana x1 x kurang x2 gimana berubahnya seperti itu. Jadi penekanan saya kepada yang ininya. Nah, pada kalau yang x1 x2 ini mau berapapun soalnya gampang kita membuatnya karena hanya itu dia udah terlihat dia. Ya, nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ini yang poin kedua, ada pertanyaan? Oh, tidak ada belum? Ya, boleh bertanya. Oke ya, kalau tidak ada kita pas dulu. Nah, kita tadi bahas yang A sama B. Sekarang kita bahas yang poin C. Nah, poin C ya. Poin C, kita ingat rumus dasarnya adalah X1 tambah X2 tadi adalah min B atau negatif 5. Sedangkan X1 dikali X2 tadi nilainya C per A atau 6. Pertanyaan di soal ini, adalah seper daripada X1 ditambah seper daripada X2 atau seper X2 ya. Ini kita rubah. Nah, rubahnya jadi apa? Penyebutnya disamakan, yaitu X1 X2. X1 X2 dibagi X1, sisanya X2. Sehingga di sini X2. X1 X2 dibagi X2, sisanya X1. Kali 1 ya X1. Karena ini jumlah, nah, jadi kalau misalkan kita ketemu A tambah B, itu sama nilainya dengan B tambah A atau sebaliknya. Nah ini X1, X2 tambah X1 sama nilainya dengan X1 tambah X2 gitu. Nah, jadi nanti penyamaan ini cukup hati-hati kita. Nah, X1 tambah X2 nilainya tadi minus 5. Nah, minus 5. Sedangkan X1 dikali X2 nilainya 6. Jadi jawaban soal ini adalah minus 5 per 6. Nah, gitu. Silakan Kak, monggo kalau ada mau ditanya. Oh, tidak ada belum? Baik. Tidak ada, kita lanjut. Nah, tadi ke poin C, sekarang di poin D. Nah, ini berbeda lagi. Ya. Di poin D, soal kita ini dasarnya tadi ya. Nah, saya tulis supaya ingat aja. Sebenarnya tak saya tulis pun sudah ingat teman-teman atau adik-adik. Nah, X1 dibagi X2 atau X1 per X2. Nah, ini gini ya. X1 per X2 ditambah dengan X2 per X1. Ini kita ingat bahwa sistem penyamaan penyebut, nah, atau kali silang boleh juga. Nah, secara kali silang sama aja intinya. X1 X2 penyebutnya ini. Jadi X1 X2 dibagi dengan X2 itu X1 dikali X1, maka menjadi X1 kuadrat. Nah, gitu.
Nah, X1, X2 dibagi X1, itu sisanya X2. Dikali X2, sehingga nanti X2 kuadrat. Nah, kalau kita mau mengingat yang tadi, X1, X2 ini nilai A tadi, adalah 13, nah, jadi gampang sebenarnya. Kalau mau diurai juga boleh. Saya urai, kenapa? Supaya ingat aja. Ini adalah X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2 gitu ya. Nah, ini tetap X1 X2. Oke, X1 tambah X2 tadi negatif 5 dikuadratkan dikurang 2 kali 6 dibagi dengan 6. Nah, berarti ini nanti 25 dikurang 12 ya, atau 13/6. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi perubahan ini banyak nih. Perubahan-perubahan ini tergantung soalnya. Jadi bentuknya seperti ini, tapi nanti perubahannya cukup bervariasi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ada, kita lanjut. Nah, ini soal ujian nasionalnya. Ini. Oke. Diketahui akar-akar persamaan 2x kuadrat. Nah, ini kita tulis saja. 2x kuadrat ditambah 3 dikurang dikurang 3ax. 3ax ya. Ditambah A ditambah B sama dengan 0. Nah, harus tahu kita mana A-nya. A itu adalah di depan X kuadrat atau koefisien X kuadrat. Nilainya adalah 2. Sedangkan B-nya koefisien yang berada di depan X, yaitu berarti negatif 3A. Nah, A yang ini beda dengan ini ya. Ini adalah nilai A dari soal. Kalau ini adalah nilai dari koefisien. Jadi beda maksud sebenarnya. Orangnya sama tapi beda. Seperti bisa ya. Oke. Sedangkan C-nya yaitu A tambah B. Nah, A tambah B. Itulah sebagai C. Oke. Pertanyaannya, jika nilai X1 dipangkatkan 2 atau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, nilainya adalah 45/4. Kalau kita tulis gini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, nilainya adalah 45 dibagi 4. Pertanyaannya, hitunglah nilai A. Nah, hitunglah nilai A ya. Nilai A. Karena nilai A yang ditanya, berarti kita harus tahu perubahan daripada X1, X2 ini tadi. Nah, saya udah ajarkan tadi di awal ya. Nah, di awal tadi. Ini berubah menjadi ya X1, X2-nya ya. Nah, yaitu berubah menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2x1 x2 gitu. Nah, baru nilainya adalah 45 dibagi 4. Ya, 45/4. Nah, selanjutnya kita harus tahu pula berapa nilai daripada X1 tambah X2, yaitu min B per A. Minus 3A. Nah, A di sini berapa nilainya? Yang ini ya. Nah, yaitu per 2. Artinya 3A/2. Nah, itu ya.
nilainya adalah 3A/2. Sementara X1 dikali X2 itu C/A. Nah, C-nya yaitu nih A tambah B. Nah, A tambah B. Nah, per 2. Nah, seperti itu ya. Ini kok ada B-nya, biar aja lah. Ya, paling-paling nanti opsinya jelek aja nih. Ini bukan B, mungkin 6 mungkin. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah orang ini ya, kita buat dia. Ini bukan B ya, 6, sorry. Nah, 6. Oke. Sorry. Jadi ditanyanya adalah nilai daripada A. Nah, nilai daripada A. Sekarang X1 tambah X2, ini nilainya. Nih. Nah, X1 tambah X2 nilainya adalah 3A/2 gitu ya. Nah, ini dia. Ganti di sini. 3A/2 kuadrat dikurang 2. Kalau nilai tadi saya ganti 6 ya. Salah, bukan B itu. Nilainya A tambah 6/2. Nah, gitu. Baru nilainya adalah 45/4. Nah, oke ya. 45/4. Nah, ini kalau 3A/2 itu dikuadratkan, itu sama dengan 9A kuadrat dibagi 4. Nah, ini kalau dikalikan ya. Nah, dikalikan 2A, ini boleh dicoret gini. Nah, boleh. Karena dia bagi. Sehingga nanti A dikurang 6. Karena minus kali A minus kali 6. Gitu ya. Nah, ini 45/4. Nah, jadi kalau seandainya saya kalikan dengan 4 kedua ruasnya, nah, gitu ya. Maka di sini jadi 9A kuadrat gitu. 9A kuadrat. Yang ini menjadi 4A. Yang ini 24. Yang ini menjadi 45 gitu. Karena nanti 45 kali 4 dibagi 4. Nah, kita satukan ya. 9A kuadrat dikurang 4A. Nah, ini nanti 45-nya ditambahkan ini ya. Nah, atau 24 dikurang 45 gitu ya. Nah, sekarang 9A kuadrat. Nah, 4A kuadrat. Ini nanti 69. Oke, 69. Nah, sekarang nilai daripada orang ini saya ajari cara tadi. Boleh juga menggunakan ini ya. Rumus pertama tadi. ABC namanya. Min B tambah kurang B kuadrat kurang 4C. Nah, ini dia. Nah, ini. Boleh pakai ini. Nah, kalau mau pakai ini boleh. Nah, rumusnya ini. Nah, sekarang saya ajari yang lain aja. Caranya gimana? Nah, sip. Nah, di sini 9A kuadrat dikurang 4A ya. 4A. Nanti 69 dipindahkan ke sebelah sini. 69 seperti itu. Nah, sekarang saya akan melengkapi. Nah, 9A kuadrat ya dikurang 4A. Nah, ditambah ini nanti 4 ya, 4 boleh. Ya, setengah daripada ini boleh.
Kita pakai ABC aja lah, karena kayaknya agak susah, agak sulit. Hop. Kita ABC aja. ABC. Masukkan sini ya. Hop. Nah, ABC berarti kita mencari A1, A2. Nah, jadi nilainya ada dua kemungkinan. Min B, rumusnya min B tambah kurang. Nah, B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, A ini beda dengan 2A ini ya. Jadi kalau min B, nah ini dia. B-nya adalah min 4. Berarti nanti menjadi 4 gitu. Sehingga 4 tambah kurang. Nah, B kuadrat. Berarti min 4 kuadrat itu 16. Nah, 16. Terus dikurang 4. A-nya 9. Nih, A-nya 9 nih. Nah, A-nya 9. C-nya yang ini minus 69. Nah, minus 69. Nah, gitu. Per 2A. Nah, yaitu 2 kali 9. Nah, oke, sekarang tujuan kita adalah mengalihkan 4 kali 9 kali 69. Nah, gitu. Oke, kita tulis dulu A1, A2. 4 tambah kurang 16. Nah, nanti ini kan minus. Dikali minus, positif. Gitu. Nah, sekarang 36 dikali 69. Nah, ini 4 berarti 32. Nah, ya. Nanti 6 21 ini ya. Nah, sehingga 4 8 nanti kalau salah ya dikoreksi saja. 2484. 2484. Itu. Dibagi dengan 18. Nah, oke. Nah, sekarang orang ini kalau kita akarkan, jumlahkan dulu. 16 tambah 2484. Nah, kita tambah 16. Ya. Berarti di sini nanti 3 ya, 25 atau 25.000 gitu. Nah, 4 tambah kurang ya 2.500. Oke. Per 18. Nah. Oke. Sekarang 4 tambah kurang. Nah, akar daripada 2.500 ini adalah 50 ya. 50 dibagi dengan 18. Nah, A1 atau nanti biasanya kalau UN biasanya diambil yang positif. Nah, kalau UN. Kadang-kadang juga ada yang negatif. A1-nya itu 4 ditambah 50 dibagi 18. Nah, dapatlah 3. Nah, jadi kita dapat juga rumus mengerjakan rumus ini. Nah, kalau mau faktor tadi bisa juga sebenarnya. Nah, satunya A2. Nah, yaitu 4 dikurang 50 dibagi 18. Nah, jadi minus 46 dibagi 18. Jadi kalau mau dibagi 2, ya berarti minus 23 per 9. Nah, jadi kalau mau faktorkan ini langsung juga boleh sebenarnya. 9A ditambah 23, nah, atau A dikurang 3. Boleh. Nanti A-nya dapat minus 23 per 9. Yang ini A-nya dapat 3. Boleh sebenarnya. Jadi saya ajari cara 2. Nah, boleh faktor
boleh menggunakan rumus ABC. Nah, jadi kapan digunakan ABC? Kalau kita nanti menemukan akar-akar yang tidak pas faktornya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada yang mau tanya? Si Naila, si Adit, ada yang mau tanya, Adit? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nanti ada saya kasih satu soal atau dua soal. Coba. Oke, kita lanjut dulu. Nah, bagaimana dengan soal ini? Ya, ini adalah menentukan, tadi kita cari akarnya. Sekarang kita mencari bagaimana persamaannya. Nah, persamaan tuh, persamaannya kayak gini bentuknya nih. Nah, bentuknya. Ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, makanya nih opsinya kayak gitu semua. Nah, jadi kita ingat bahwa X1 tambah X2 itu rumusnya apa tadi? Yaitu min B per A. Nah, sama dengan min B-nya minus 5 dibagi A-nya 1. Berarti jawabannya adalah 5. Nah, min 1. Nah, sekarang kalau kali X1 kali X2, C per A. Artinya C-nya 6 dibagi dengan 1, tetap 6. Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan soal ini. Kayak gini. Yang pertama ini dijumlahkan. Nah, X1 dikurang 3 ditambah dengan X2 dikurang 3 akan terjadi X1 ditambah X2 dikurang 6. X1 X tambah X2 ini nilainya. Nah, 5 ya. Berarti 5 dikurangi 6. Atau min 1. Nah, rumus yang baru tuh kayak gini. X1. Rumus barunya, sorry. X kuadrat dikurang. Boleh pakai alfa tambah beta kali X. Ditambah alfa beta sama dengan 0. Nah, ini tambah. Boleh X1, X2 boleh. X1, X2 boleh. Oke, sekarang kali. X1 dikurang 3 dikali dengan X2 dikurang 3. Gitu. Nah, bagaimana kalau kali? Kalikan X1 dikali X2. Nih. Menjadi X1, X2. Nah, selanjutnya ya X1 dikali dengan minus 3. Nah, berarti minus 3X1. Kemudian minus 3 dikali X2. Minus 3X2. Nah, selanjutnya minus 3-nya dikali dengan minus 3. Nah, atau positif 9. Nah, X1, X2 udah aman. Ada rumusnya. Nah, ini dikeluarkan X3-nya. Minus 3, X1 tambah X2. Nah, ya, min 3 kali X1. Min 3X1. Min 3 kali X2. Minus 3X2. Terus ditambah 9. X1 kali X2 nilainya 6. Berarti kita tulis 6. 3 dikali X1 kali X2, 5. Nah, 5 ya. Ditambah 9. Berarti 6
nanti 6 dikurang 15 ditambah 9 sama artinya 0. Oke, sekarang bagaimana menyelesaikannya? X kuadrat alfa tambah beta nilainya -1. Nah, ya, -1 dikali X. Nah, nih. Ditambah 0 sama dengan 0. Berarti X kuadrat -1 kali -1 positif 1 atau X sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Oke. Kira-kira C jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ke soal berikutnya. Udah 8 menit baru ya. Oke, ini soal kedua ya. Nah, soal kedua ini seperti ini ya. 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 0. Di mana diketahui bahwa akar-akarnya adalah alfa dengan beta. Nah, ini alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya adalah alfa dibagi beta dan beta dibagi alfa. Nah, kita akan buat gini caranya. Ya, rumusnya tetap dasarnya adalah alfa ditambah beta adalah min B per A atau 4 dibagi 2 dengan 2. Sedangkan alfa dikali beta rumusnya C per A atau 1 dibagi 2. Oke. Nah, soal ini ya, soal ini kita mencari ini. Nah, ini dia. Konsep pertamanya dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Alfa dibagi dengan beta ditambahkan dengan beta dibagi alfa. Dengan mengalihkan silang boleh, penyebutnya juga boleh. Kalau mau kali silang alfa kali alfa, berarti alfa kuadrat. Beta kali beta, berarti beta kuadrat. Nah, seperti itu. Yang ini alfa kali beta. Oke, kuadrat baru rumusnya ini ya. X kuadrat dikurang alfa tambah beta. Kemudian nanti alfa kali beta. Itu adalah rumus dasarnya. Oke, yang ini di atas kita rubah. Alfa tambah beta kuadrat dikurangi dengan 2 alfa beta. Nah, kemudian nih alfa beta. Alfa ditambah beta, ya nilainya adalah ini. Nih, 2 gitu. Sehingga nanti 2 dikali dikuadratkan karena 2 kali 2, ini kan kuadrat. Kemudian 2 kali setengah. Nah, dibagi dengan setengah. Oke. 2 dikuadratkan 4. Ya. 2 dikali setengah 1. Kemudian dibagi setengah. Nanti ini 3 dibagi setengah. Atau 3 kali 2, 6. Seperti itu. Ini kalikan ke atas atau dibalik. Nah, selanjutnya kita mencari nilai yang kali. Ya, kali ya. Alfa dibagi beta dikali beta dibagi alfa. Coret-coret dapat 1. Nah, ini kan alfa kali beta dibagi dengan alfa kali beta. Nilainya 1.
Sekarang kita susun. Nih susunannya yaitu x kuadrat ya. X kuadrat dikurang 6. Ya, dikurang 6. X ditambah dengan 1. Alfa kali beta. Sehingga nanti jawabannya adalah X kuadrat dikurang 6X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita lihat ini opsinya adalah yang A ya. Seperti itu. Yang A. Oke. Saya akan kerjakan satu soal lagi, baru latihan 2 soal nanti. Nah, ini lebih panjang lagi atau lebih banyak lagi ya. Nah. Oke. Kita punya X kuadrat ditambah PX ditambah 1. Ya, X kuadrat ditambah PX ditambah 1. Oke. Kita punya orang ini. Ya, punya pertama 2x1 ditambah 2x2 ditambah dengan ini. Nah, x1 tambah x2. Oke, 2-nya saya keluarkan. Nah, sehingga 1 per x1 ditambah 1 per x2 ditambah dengan x1 tambah x2. Oke, ini kalikan ke atas. X1 kali 1, X2 kali 1 gitu ya. Sehingga nanti boleh ditulis X1 tambah X2 ya, X1 kali X2. X1 ditambah X2. Nah, yang kita perlu cari itu X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, ini dia. X1 ditambah X2 rumusnya min P karena min B per A. Sedangkan X1 kali X2 itu rumusnya 1 per 1 atau C per A. Nilainya 1. Nah, sekarang 2 kali min P karena X1 tambah X2 itu min P. Sedangkan X1 kali X2 adalah 1. Nah, ini min P. Nah, ya, ditambah min P. Nah, gitu. Sehingga nanti minus 3P. Nah, ini minus 2P ditambah min P atau minus 3P. Nah, sekarang kita kali lagi. Kali. Yang kali itu yaitu X1 ini, yang ini, orang ini. Dikalikan pula dengan sebelah sini. Nah, kali. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Membuat kalinya, ini caranya ya. 2x1 dibagi ditambah dengan 2 per x2 gitu ya. Dikali dengan x1 tambah x2. Satu-satu ngalikannya. 2x1 2 kali x1. Nah, ini ya. 2 kali x1 dibagi x1. Nah, jadi dapatnya 2 gitu. Terus 2 x2 ya, 2-nya dikali dengan x2. Berarti 2x2 per x1. Nah, per x1 gitu. Nah, lanjut yang ini lagi ya. 2 per x2 dikali x1. Maka 2x1 per x2. Nah, ini lagi. 2 per x2 dikali x2. Berarti nanti nilainya 2. Kenapa? Karena x2-nya dicoret dengan x2. Oke, berarti kalau dijumlahkan 4. Ditambah, saya keluarkan 2-nya ini. Nah, 2-nya saya keluarkan. Maka nanti sisanya x2 per x1 ditambah x1 per x2.
seperti itu. Nah, ini kenapa? Coba 2 kali X2 ini dia per X1. 2 kali X1 ini dia. Nah, seperti itu. Nah, ini berubah. 4 ditambah 2. Perubahannya kali silang tadi. X1-nya kuadrat ditambah X2-nya kuadrat. Ya, X2 kali X2 kan X2 kuadrat. X1 kali X1, X1 kuadrat gitu. Yang ini X1 kali X2 seperti itu. Di sini 4 ditambah dengan 2. X1, X2 kuadrat ini kita rubah lagi. Ya, rubahnya kayak mana? X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1, X2 dibagi dengan X1, X2. Nah, lanjut. 4 ditambah 2 kali X1 tambah X2 tadi nilainya ini. Nih. Min P. Cuman karena P-nya kuadrat, negatif kuadrat, jadi tetap positif. Gitu. Sedangkan X1 kali X2-nya adalah 1. Cuman karena kali 2 ya, jadi tetap 2. Ini 1. Oke. Nah, sekarang kita kalikan 2-nya dengan ke dalam ya. 2 kali P kuadrat, 2P kuadrat, 2 kali negatif 2, negatif 4. Sehingga nanti nilainya 4 dikurang 4 kan 0. Sehingga 2P kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang persamaannya. Nah, persamaannya tadi kita ingat. X1 X kuadrat. Nah, karena ini pakai X ya. X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2. Nilai daripada ini dia. Nah, X kuadrat dikurang minus 3P. Nah, minus 3P. X. Sedangkan X1 kali X2 ini dia. Tambah 2P kuadrat. Nah, ini positif. Ya, positif X kuadrat ya. Ditambah 3PX ditambah 2P kuadrat. Sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jadi jawabannya mana? Yang C. Nah, yang C. Oke. Gitu. Nah, saya mau kasih latihan. Nah, saya nanti daripada semuanya lupa. Nah, ini ada soal ini saja. Soalnya ini ya. Nah, cuman perintahnya beda. Perintahnya itu ini. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Oke, itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya lagi. 4X1 kuadrat ditambah 4X2 kuadrat dikurang 3X1 kali X2 dibagi dengan 2X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, silakan dicoba. Saya sambil menunggu minum. Silakan ada yang
Oke, si Jihan udah ketemu, Jihan? Ada yang ketemu jawaban yang A? Halo? Si Nova ketemu, Nova? Fahri ketemu, Fahri? Fahri Eza? Belum, Kak. Oke. Si Danis ketemu, Danis? Belum, Pak. Belum. Amira ketemu, Amira? Belum, Kak. Ini Cecilia. Ketemu? Belum, Kak. Belum. Jadi gini, kalau yang X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, nah ini dari mana dasarnya ini? Atau dari mana kita buat? Ini X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurang 3X1 kali X2. Baru X1 ditambah X2 itu ya. Nah, kita substitusikan nilainya. X1, X2 tadi berapa? Minus 5. Berarti minus 5 dipangkatkan 3. Nanti ini 3. X1 kali X2 itu nilainya adalah 6. 6. Kemudian X1 dikali tambah X2 tadi minus 5. Ini nanti negatif 125. Ini nanti positif 30 ya. Nah, nanti kan 30 kali 3. Itu. Berarti negatif 35. Itu. Baik, ini bisa nanti dicoba dengan keseriusannya, insya Allah ketemu nanti. Ini kan udah ada tadi uraiannya. Oke, cukup ya.
karena saya masuk di kelas lain lagi. Saya akhiri ya, mohon maaf. Halo, Assalamualaikum.